Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Efek Jurnal Target Tracker. Rekan semua, update penerusan daripada video yang kemarin ya. Kita bahasin dulu nanti dari segi fundamental ataupun dari segi teknikalnya. Cuman untuk rekomendasi broker ya, kalau dari saya pribadi gunakan akun SEN terlebih dahulu, ataupun kalau misalkan sudah kekuatan dananya itu mumpuni untuk menggunakan akun standar ya monggo silahkan gunakan akun standar ya, tapi kalau misalkan masih belum mumpuni jangan terlalu dipaksakan, dan juga imbangi dengan konsep money management dengan baik dan benar juga. Jangan overload, overtrade, full layer, full margin ya, hati-hati. Usahakan kalau memang benar-benar pengen serius menekuni investasi di dalam dunia trading ini ya, sebisa mungkin lah nanti usahakan bisa trading dengan akal yang sehat dan berjangka panjang, dan juga kita harus punya target maksimum, dan kalaupun misalkan ada kerugian kita juga harus bisa batasi kerugian, jangan sampai margin call ya. Linknya untuk FBS silahkan cek sendiri di kolom deskripsi ya. Kemudian dari segi fundamental untuk fokusnya nanti itu di jam 5 sore indeks harga konsumen, data yang berkaitan dengan inflasi ya dari zona euro itu akan dirilis, diperkirakan sih meningkat. Cuman kalau data nanti yang keluar adalah sesuai ataupun di atasnya perkiraan, ini bisa jadi untuk pair yang berhubungan dengan euro akan menguat. Kemudian untuk malamnya jam 10 itu ada PMI kembali dari non manufaktur ISM, kemudian ada juga lowongan pekerjaan dari JLOT ya. Ini fokus untuk hari ini. Kalau misalkan data yang sebelumnya di sini 52,1 diperkirakan kan meningkat sedikit sih, tapi kalau misalkan aktualnya ternyata kok surprise di atas 55, ini bisa aja untuk indeks dolar langsung menguat. Tetapi kalau di bawah daripada data yang sebelumnya, kemungkinan indeks dolar akan terkoreksi terlebih dahulu. Begitu juga dengan JLOT. Kalau untuk JLOT di sini, data yang sebelumnya adalah 7744, diperkirakan 7770. Jadi perkiranya adalah sedikit peningkatan. Cuman kalau negatif, ini kedua data yang rilis apalagi semuanya adalah negatif, ini cukup untuk ngedorong untuk indeks dolar terkoreksi. Bisa jadi gold ini nanti akan naik terlebih dahulu ya. Kemudian untuk fokusnya untuk minggu ini adalah dari pernyataan dari Powell atau FOMC nanti Kamis dini hari. Itu yang pertama ya, apakah memang benar untuk tahun ini itu cuman hanya memangkas perkiraannya 2 kali aja di dalam tahun 2025 ini, atau nanti ada revisi lagi. Itu kemungkinan yang akan nge-trigger dari segi pergerakan ataupun volatility di market ya, sebelum nanti rilis data NFP. Jadi waspadai aja nanti di Kamis dini hari waktu press conference-nya, apakah hawkish atau dovish itu yang menjadi poin penting nanti. Kemudian dari segi teknikal kita bahasin dulu dari indeks dolar ya. Pergerakan indeks dolar sesuai yang diantisipasi kemarin, harga ini kan masih ketahan ketika ada penurunan. Kurang lebihnya pas di zona yang saya blok orange di sini kan harga ada kenaikan kembali. Untuk saat ini harga itu ketahan di batas bawah pivot weekly 108.400 ya. Jadi ini ada reaksi. Kemungkinan kalaupun ada kenaikan ataupun penurunan, yang akan menjadi zona pantau untuk hari ini kurang lebihnya kembali lagi ke 108.03 sampai dengan 108 sampai dengan 107.72 terlebih dahulu. Tetapi kalaupun ada kenaikan kembali dikarenakan zona supply yang bertumpuk dengan pivot weekly di sini, ini tetap waspadai. Yang dikhawatirkan kalaupun ada kenaikan nanti ya antara 108.86 sampai dengan 108.63, dikhawatirkan ini nanti akan ada rejeksi, bisa jadi turun kembali ke bawah, itu juga bisa terjadi. Tetap waspadai aja untuk pergerakan indeks dolar untuk saat ini sampai dengan nanti malam ya. Jadi gambaran saya kemungkinan masih belum jauh-jauh. Kalaupun ada penurunan, zona pantaunya masih tetap batas bawah sementara sebagai kuncinya, karena masih belum di break 107.72. Kalaupun ada kenaikan lebih lanjut, kalau misalkan minimal H4-nya sudah mampu terkonfirmasi tutup di atasnya 108.86, baru ada peluang kemungkinan akan menguat kembali. Tetapi kalau misalkan masih belum, berpotensi kemungkinan bolak-balik atas bawah sampai dengan salah satu level yang ada di sini, salah satu di antara di sini break, baru kemungkinan akan ada tren jangka pendek. Kemudian dari segi gold, pergerakan untuk gold ini spek atas bawah ya, atau breakdown kemudian break up, breakdown lagi, dan harga saat video ini dibuat kembali lagi ke zona yang saya blok merah di sini, dimana tidak jauh-jauh di open market di minggu ini ya. Di hari Senin kemarin open marketnya kan ada di sini di batas atas pivot, dan harga saat ini juga di kisaran level area tersebut.
Untuk hari Senin kemarin meskipun ada kenaikan ataupun penurunan ya sebenarnya masih belum ada tren yang jelas. Untuk zona pantaunya pun masih belum ada perubahan juga. Makanya kemarin di video yang sebelumnya saya ragu kalau misalkan penutupan daily-nya mampu bergerak di bawahnya 2622 ya. Dan ini kan setelah break body candle H1 pun itu juga masih belum mampu tutup di bawah level area tersebut H4 apalagi. Jadi untuk gold saat ini waspadai potensial kalau misalkan terjadi sideways ya, yang menjadi antisipasi kalaupun kedorong ke atas blok hijau yang ada di sini di antara 2653 sampai dengan 2660 ini yang akan menjadi zona pantaunya. Tetapi kalau misalkan ada penurunan kembali sampai dengan ada body candle yang mampu tutup di bawahnya 2622 minimal adalah 4 baru ada peluang kemungkinan akan mengerjakan level area support. Tetapi kalau misalkan body candlenya masih belum mampu tutup di bawah level area 2622, waspadai bisa aja ini nanti gold kembali lagi ke atas. Dari segi level area SRP, zona pantau untuk minggu ini masih belum ada perubahan, level-levelnya pun juga masih berada di 2665 sampai dengan 2672 kalaupun gold nanti lanjut ke atas ya. Tetapi kalau misalkan lanjut ke bawah, waspadai di antara 2607 dan 2596, kurang lebih level ini juga muncul di minggu yang sebelumnya kalau nggak salah di 2598, jadi cuman selisih 2 poin aja. Dikarenakan untuk saat video ini kan harga masih bermain-main di batas atas pivot weekly 2640 pembulatannya, jadi sedikit hati-hati kalaupun ada penurunan dari segi jangka pendeknya. Untuk saat ini pantau di antara 2630 sampai 2622 kembali ya, ini kalau misalkan dia mampu ke dorong ke bawah. Cuman saya masih ragu untuk di sesi Asia sampai dengan sesi Eropa nanti, terkecuali kalau misalkan malam sudah masuk sesi Amerika, kemungkinan peluang ada 2622. Tetapi di dua sisi ini nanti gambaran saya kalaupun ada penurunan, terus terang saya masih ragu, kemungkinan juga nggak jauh-jauh di 2630-an. Untuk planning kemarin adalah persiapan cari ancang-ancang setup buy dari segi day trade-nya ya, mengingat ada candle H1 bearish panjang di sini. Sempat saya cancel, nggak jadi masuk dikarenakan masih belum ada konfirmasi pembalikan arah yang valid ya. Cuman untuk saat ini kan sudah kejadian untuk konfirmasinya, harga ini ketika dari bawah sudah mampu kembali ke atasnya pivot. Jadi kalau misalkan ada peluang sedikit kedorong ke bawah, kalaupun mau cari ancang-ancang setup buy, usahakan sesuaikan juga dengan planning ataupun analisa masing-masing ya, dan usahakan nanti cek di 2630 sampai dengan 2631 terlebih dahulu. Mudah-mudahan sih masih ada kesempatan harga ini sedikit kedorong ke bawah untuk nekan resiko yang lebih minim, baru nanti kalau misalkan sudah ada konfirmasi pembalikan arah, kalaupun contoh saya gambar ya untuk planningnya, pertanyaannya adalah stop lossnya itu kurang lebih ya, ini agak lebar banget mau taruh di sini, tapi ini juga rawan. Tapi kalau ditaruh di bawahnya history low terdekat, ruang gerak untuk stop lossnya itu 180 pips, jadi ini agak lumayan lebar untuk resikonya. Tetapi saya lebih prepare naruh sedikit di bawahnya batas bawah pivot, kurang lebih ya sekitar 125 pips lah kurang lebih di sini. Dan dari segi targetnya pun saya masih belum berani jauh-jauh, maksimum itu pun kalau mampu 200-an pips lah kurang lebih. Dikarenakan untuk gold ini kan bermain-main di zona tengah atau sebagai pivot ya, waspada aja, tetap hati-hati, bisa aja ini nanti sideways berlanjut juga bisa. Kalaupun kedorong ke atas, kemungkinan naik targetnya terdekat adalah berada di 2653 sampai dengan 2654 terlebih dahulu. Selanjutnya adalah untuk Bitcoin. Pergerakan untuk Bitcoin ini harga sudah mampu bergerak di atasnya 100.000 dan posisi harga saat ini kan ada 101.800 ya. Untuk resisten keduanya itu jatuhnya di 103.500 pembulatan ya, dan ini juga masih sideways dari segi time frame kecilnya. Kalaupun ada kenaikan lebih lanjut ya, nanti pantau yang akan menjadi target terdekatnya itu berada di 103.500 ya. Apakah ke reject dan harga ini nanti kedorong ke bawah kembali atau langsung lanjut perjalanan ke atas menuju 108, ini masih belum jelas. Cuman untuk Bitcoin saat ini waspadai, yang akan menjadi zona pantaunya untuk kedepannya itu berada, kalaupun ada penurunan 100.000 maksimal adalah di 98.400, kalaupun ada kenaikan kurang lebihnya di antara 103.500. Cuman kalau untuk 108 ini kemungkinan malam ini masih belum ya, jadi fokusnya di sini dulu. Kalaupun maksimal ada kenaikan sebelum nanti, bisa aja ini nanti koreksi sedikit ke bawah baru upset kembali, itu juga bisa terjadi. Kemudian untuk GBP USD, pergerakan untuk GBP USD dari planning day trade kemarin ya, cari ancang-ancang setup buy, memanfaatkan kalau misalkan yang pertama adalah koreksi, yang kedua adalah dia spike dulu atau turun
mengambil zona tengah atau sebagai pivot sebelum cari ancang-ancang setup buy-nya, dan sebagai targetnya itu kan berada di antara 1.2563 sampai dengan 1.2605 ya. Untuk saat ini harga bermain-main sedikit di batas atasnya pivot, jadi nggak masalah sih kalau misalkan mau dijadikan atau referensi sementara untuk cari ancang-ancang setup buy-nya, memanfaatkan koreksi nanti sebelum swing sell akan ada lagi. Yang akan menjadi zona pantaunya masih tetap zona demand yang di sini yang bertumpuk dengan pivot ini sudah diambil dan ini sudah bergerak kembali ke atas. Berarti siang ini sampai dengan nanti malam yang akan menjadi zona pantaunya, kalaupun ada kenaikan kurang lebihnya di antara 1.2600 sampai dengan 1.2605, 1.2563 terlebih dahulu, ini yang akan menjadi next targetnya. Tetapi kalau misalkan ada penurunan, kunci yang ada di sini 1.2447 ini, selama minimal H4-nya masih belum mampu tutup di bawah level area tersebut, body candle-nya waspadai tetap zona atas terlebih dahulu. Kemudian untuk Euro USD, pergerakan untuk Euro USD harga ini ketika mencapai level area resisten pertama weekly, ada reaksi, mengingat di sini kan ada sentuhan pertama kemudian terkoreksi ke bawah. Demand yang ada di sini kurang lebihnya bertumpuk juga dengan level area SRP di sini kan sudah diambil ya, dan harga ini berpeluang, apalagi kalau misalkan nanti sore data dari inflasi itu kalau misalkan dirilis adalah positif, ini tidak menutup kemungkinan langsung spek atas yang akan menjadi next targetnya berada di 1.0458. Jadi untuk Euro USD ini zona pantaunya kurang lebihnya ya, kalaupun ada kenaikan ini masih belum ada perubahan 1.0418 itu yang pertama. Yang kedua adalah 1.0458 terlebih dahulu. Kalau misalkan mampu bergerak di atas level area tersebut, waspadai resisten kedua weekly yang berada di 1.0536. Tetapi kalau misalkan ada penurunan selama level area zona yang saya blok abu-abu di sini ya, pivot 1.0340 minimal H4 masih belum ada ataupun belum mampu tutup di bawah level area tersebut, masih ada peluang akan terkoreksi ke atas terlebih dahulu, yang akan menjadi next targetnya pantau di level-level area SRP penting di sini ya. Ini kemungkinan bisa aja menjadi target yang pertama. Kalaupun mampu, target kedua berada di 1.0536. Kemudian untuk AUD USD, pergerakan untuk AUD USD harga ini mendekati level area resisten 3 atau sebagai batasan pantau over untuk minggu ini ya, kurang lebih 0.6300 sebagai psikopat levelnya dan berdekatan juga dengan resisten 3. Sentuhan pertama yang ada di sini sudah valid, harga terkoreksi ke bawah, dan dari segi AUD USD ini kemarin penurunannya kurang lebih juga dipasin kembali ke resisten pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area support. Jadi untuk AUD USD, untuk level kunci ada perubahan yang sebelumnya di bawah ya di 0.6204, untuk saat ini berubah di sini 0.6235 selama harga minimal H4 belum mampu tutup di bawah level area tersebut. Waspadai target atas, ada dua level area terdekatnya yang sebagai antisipasi kembali ke 0.62700. Yang kedua adalah zona minor blok orange yang ada di sini 0.6282 sampai dengan 0.62900-an lah kurang lebih yang akan menjadi next targetnya. Pertanyaannya, kalau misalkan ini dijadikan ancang-ancang setup buy apabila masuk sekarang ya, dengan jarak untuk stop lossnya kurang lebih sekitar 20, maksimum tidak boleh lebih dari 25 pip. Pertanyaannya adalah berani atau tidak. Tetapi kalau mau nargetin di sini risk rewardnya nggak imbang. TP pertama itu setidaknya 1:1 itu berada di zona yang saya blok orange, ruang gerak sekitar 30-an pip. Maksimumnya kalau mau dipentokin di resisten 3 masih ada ruang gerak sekitar 50-an pip lah, injak baru risk rewardnya ini imbang. Tetapi kalau misalkan dalam waktu 2 sampai dengan 4 jam ke depan misalkan ada harga kedorong ke bawah, tentunya ini juga bisa menekan risiko yang lebih minim. Jadi untuk planning buy day trade-nya AUD USD usahakan sedekat mungkin cari di antara di atasnya 0.6235. Cuman kalau ada kesempatan harga sedikit mampu kedorong ke bawah, di bawahnya 0.6246 tentunya untuk menekan risiko yang lebih minim ini lebih oke juga. Jadi untuk swing sell-nya ini masih off ya, fokusnya adalah day trade dulu, memanfaatkan koreksi dari segi time frame besarnya untuk cari ancang-ancang setup buy, tetapi dari segi target maksimumnya sementara jangan jauh-jauh terlebih dahulu, kembali ke resisten 3 weekly maksimumnya. Kemudian untuk USD CAD, pergerakan untuk USD CAD penurunannya ketahan di level area support kedua weekly dan harga ini kan kedorong ke atas kembali
Saat video ini dibuat, harga ini sudah mampu bergerak di bawahnya zona yang saya blok orange. Tidak menutup kemungkinan nanti dari segi time frame H4-nya pun berpeluang untuk USD CAD ini terkoreksi dulu ke bawah, yang akan menjadi next targetnya kemungkinan ya. Yang pertama, ini sudah disentuh satu kali tapi belum ada konfirmasi body candle, belum ada yang mampu tutup di bawah level area tersebut. Jadi ada peluang kemungkinan hari ini ataupun besok harga ini peluang besar akan turun kembali nge-retest di level area support kedua weekly, dan yang akan menjadi target normal koreksinya untuk USD CAD itu berada di kisaran level area support 3 dan 4 1.4234 sampai dengan 1.4203 ya. Jadi kalau misalkan mau dijadikan cari ancang-ancang setup sell terlebih dahulu, pertanyaannya adalah berani atau tidak naruh resiko. Sebagai stop lossnya maksimum adalah 50 pip, tetapi dari segi targetnya history low terdekat di sini ruang gerak 55 pip, maksimum itu kurang lebih sekitar masih ada ruang 100-an pip lah di support 3 weekly ya. Dan juga sesuaikan dengan planning ataupun analisa masing-masing ya. Kemudian untuk USD Swiss, pergerakan untuk USD Swiss harga ini kembali lagi kalau kita lihatin dari segi time frame satunya ke zona tengah atau sebagai pivot setelah harga ini kedorong ke bawah ya, ketahan di blok orange yang ada di sini. Untuk day trade-nya ini sudah mesti dipikirin untuk saat ini ya, dikarenakan kenaikannya setelah dari bawah sentuhan pertama di pivot di sini ada rejeksi ya. Jadi hati-hati, masih ada peluang kemungkinan kalau pivot di sini bertahan ataupun harga tidak mampu bergerak sedikit ke atas dan kembali keluar di zona yang saya blok abu-abu di sini, ada peluang dia berpotensi kembali turun ke bawah. Kalaupun itu terjadi, yang akan menjadi next targetnya untuk USD Swiss, kalau misalkan ada penurunan, masih tetap jangka pendeknya 0.9022 sampai dengan 0.9000 sebagai risiko persafalnya. Tetapi kalau misalkan ada kenaikan, mengingat harga saat ini bermain-main di zona tengah weekly, batas atas 0.9084 dan batas bawahnya 0.9050. Ini hati-hati ya, untuk level kunci atas itu berada di sini. Selama harga masih belum mampu bergerak di atas level area tersebut, berpotensi kembali ke bawah. Planning kalau disuruh memilih, saya lebih memilih day trade untuk cari ancang-ancang setup sell, tetapi dari segi jarak stop loss antara mau taruh sedikit di atas pivot atau di atasnya 0.9084 sesuaikan juga dengan analisa masing-masing. Kemudian untuk USD Yen ya, ini berbeda sendiri dengan pair-pair yang lain, di mana untuk kemarin open market itu kan berada di pivot, kenaikan ketahan di level area resisten atau zona yang saya blok hijau di sini ya. Untuk kemudian harga mendadak drop signifikan dan ketahan di blok orange yang ada di bawah di sini ya. Planning kemarin mau sell ataupun mau buy, cari sedekat mungkin kurang lebihnya ya di antara blok hijau dan blok orange di sini. Ini kalau rekan-rekan yang ada dapat sell di sini, kurang lebih harusnya sudah dipikirin ketika harga masuk ke blok orange, karena potensi sideways itu bisa aja berlanjut. Dan yang ada buy setelah harga dari sini atau di atasnya pivot di sini, ini sudah harus dipikirin, mengingat untuk saat ini memang ada peluang untuk USD Yen itu nanti jangka panjangnya ke 159 sampai dengan 160 itu memang ada peluang. Tetapi dari segi jangka pendeknya, ini untuk level area SRP-nya ini saya pecah dulu antara history high minggu yang sebelumnya sampai dengan resisten kedua. Level area minor ini sudah diambil atau sebagai zona tengah ya, kurang lebih ada di sini. Dan ketika sentuhan pertama di level area minor yang ada di sini, ini kan ada reaksi. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk USD Yen berpeluang kemungkinan sebelum naik lebih tinggi ini bisa jadi ayunan ke bawah dulu, antara dia berhenti di sini atau dia lebih dalam ke pivot baru harga kedorong ke atas, itu masih ada peluang. Jadi waspadai untuk USD Yen untuk minggu ini yang akan menjadi zona pantau atas sementara 158.32 sampai dengan 158.500 pembulatan. Resisten kedua weekly 158.75. Kalaupun ada penurunan, kemungkinan tidak di sini yang akan menjadi target terdekat, tetapi kembali ke resisten pertama ya, yang di sini jangan dipakai terlebih dahulu, tapi fokusnya ke 157.73 terlebih dahulu. Oke, jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Sesuaikan juga dengan planning ataupun analisa masing-masing. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.